Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya Sato dalam channel Sato Movie. Seperti biasa ya teman-teman, doa saya selalu menyertai kalian. Semoga banyak rezeki dan sehat selalu. Sebagai salam persahabatan kita, jangan lupa untuk tombol subscribe, dan subscribe. Ya, tentunya agar kalian dapat melihat dan mendapat notifikasi film-film berikutnya. Ya teman-teman, alur cerita kita kali ini bergenre horor dan juga adventure. The Hills Have Eyes yang kedua, yang rilis pada tahun 2007. Film ini dibintangi oleh Michael McMillan, Jessica Straub, dan juga si hitam manis yang bernama Daniela Alonso. Dan tentunya masih banyak aktor dan aktris lainnya. Ya teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal alur cerita kita disuguhkan pemandangan seorang wanita yang sedang melahirkan seorang bayi. Dan ternyata bayi itu adalah setengah mutan atau monster. Dari sini film ini baru saja dimulai. Di sebuah gurun di dekat New Mexico, terdapat beberapa orang yang sedang meneliti dan berjaga-jaga di wilayah itu. Mereka adalah Han, Foster, Wilson, dan juga Redding. Saat itu Foster yang sedang meneliti di atas puncak bukit berusaha menelpon Han dan juga Wilson. Akan tetapi teleponnya tidak direspon oleh mereka. Tidak lama kemudian terlihat bahwa Han sudah berlumuran darah. Tak berselang lama kemudian Foster bertemu dengan salah seorang monster itu. Saat dia bercakap-cakap dengan monster itu, tiba-tiba dari arah belakang mendengar jeritan Foster, Redding pun berusaha mencarinya. Dan tak berselang lama kemudian dari arah belakang terjadilah di scene berikutnya terlihat beberapa tentara Amerika sedang berlatih untuk ditugaskan di tempat penelitian ilmiah itu. Tak berselang lama kemudian sampailah mereka di tempat tujuan. Saat itu mereka dipimpin oleh komandan yang bernama Sergeant. Karena melihat tidak ada seorang pun di tempat itu, Komandan Sergeant menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka. Mereka yang berusaha mencari ke sana kemari tidak mendapatkan salah seorang pun di wilayah itu. Kemudian datanglah sebuah telepon yang mengatakan dan meminta bantuan kepada mereka. Orang yang meminta bantuan itu berada di atas bukit. This is Sergeant Jeffrey Spitter. What's the range on these things? Langsung saja Kolonel Sergeant meminta anak buahnya untuk segera melakukan aksi penyelamatan. Saat mendengar perintah itu, salah seorang dari mereka yang bernama Napoleon enggan untuk melaksanakannya. Hal itu membuat Kolonel Sergeant marah dan menghukumnya untuk berdiri di dekat toilet dengan satu kaki. Akhirnya mereka semua berangkat ke atas bukit dan hanya tertinggal Napoleon beserta Johnson. Saat itu Johnson diminta oleh Kolonel Sergeant untuk menghubungi pusat dan meminta bantuan dari mereka. Johnson yang mencoba berkali-kali menghubungi mereka akhirnya gagal juga karena sinyal di tempat itu sangat jelek sekali. Di scene selanjutnya, pada saat mereka berjalan mendaki bukit itu, tiba-tiba Mickey terperosok dan jatuh ke dalam lubang di depan jalannya. I have no idea. Maybe we can ask. I know I'm not supposed to talk, Sarge, but I hope you...
Beruntunglah ada mereka semua yang datang menolong Mickey. Mickey yang cedera kakinya tidak dapat melanjutkan perjalanan ke atas bukit. Kemudian Kolonel Sargent memerintahkannya untuk kembali ke base camp. Scene beralih di base camp. Saat itu Napoleon ingin kebelet dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Di saat dia sedang duduk manis menikmati kenyamanan dan keindahan toilet, tiba-tiba saja dia yang jantungan saat itu lari ngabrit untuk mencari Johnson dan memintanya untuk memeriksa apa yang ada di dalam toilet itu. Tak disangka-sangka, dia adalah Profesor Wilson yang disiksa oleh si psikopat atau monster di dalam WC. Mereka menginterogasi Wilson untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi belum selesai mengatakannya, tiba-tiba Wilson pun meninggal dunia. Di scene berikutnya kita melihat Kolonel Sarge bersama anak buahnya berhasil naik ke atas bukit. Scene kembali ke base camp. Saat mereka berdua berusaha mencari bantuan dari pusat, tiba-tiba terdengarlah sebuah ledakan. Dan ternyata ledakan itu adalah mobil mereka yang terbakar oleh si psikopat. Tidak hanya itu, senjata mereka pun hilang tak berbekas. Karena panik sekali, Johnson pun memutuskan untuk bergabung dengan yang lainnya. Di tengah perjalanan Johnson menuju ke atas tebing, tiba-tiba dia diserang oleh si monster mutan itu. Beruntunglah ada Mickey yang dalam perjalanan pulang. Kemudian Mickey menembak lengan si monster itu. Akan tetapi monster itu dapat melarikan diri. Merasa keadaan sudah aman, Mickey pun berjalan menuju ke Johnson. Akan tetapi tiba-tiba si monster itu kembali menyerang si Mickey. Mereka berdua dengan bersusah payah dan dengan kekuatan penuh berusaha menolong si Mickey yang sedang ditarik ke dalam gua. Akan tetapi usaha mereka pun tetap gagal. Mereka semua terus melanjutkan perjalanan menuju atas bukit. Tak berselang lama kemudian, datanglah si psikopat itu menyerang salah satu dari mereka. Karena sangat panik sekali, salah satu dari mereka memberontongkan senjatanya, akan tetapi mengenai Kolonel Sarge. Maybe a bird? Keep your eyes open. Karena nyawa Kolonel Sarge tidak tertolong lagi, mereka semua akhirnya panik dan menyalahkan satu sama lain. Jadi total mereka sudah kehilangan 3 orang ya teman-teman. Singkat cerita, Splitter membawa mayat Kolonel Sarge untuk dimakamkan di bawah. Di tengah perjalanannya untuk menuruni bukit itu, tiba-tiba saja tali mereka putus yang menyebabkan Splitter pun meninggal. Mereka harus melanjutkan perjalanan atau meninggal di tempat itu. Di saat perjalanan itu, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak berwujud manusia. Tak disangka-sangka, dia adalah Redding yang terluka parah karena siksaan si psikopat. Mereka yang penasaran bertanya-tanya kepada Redding. Redding menjelaskan bahwa tidak ada jalan keluar di tempat ini. Bagi laki-laki, dia akan dibunuh dan yang perempuan akan diperkosa untuk menggandakan keturunan mereka. Setelah menjelaskan semua itu, Redding pun bunuh diri dan terjun bebas dari atas tebing. One or two more.
nice. I isn't it? You could go to. Missy sedang sendiri dan ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba dari belakang datang kembali si psikopat untuk menangkap dan menculiknya. Missy yang berteriak akhirnya terdengar oleh mereka, dan mereka pun berusaha mengejar si psikopat yang masuk ke dalam gua. Dan aksi seru mereka pun baru dimulai di sini. Saat mereka memasuki gua, salah satu dari mereka yang bernama Stam memutuskan untuk berpisah dari para pasukan ini. Dia berencana ingin menuruni gunung dan mencari bala bantuan. Hal itu membuat teman-temannya kecewa, dan akhirnya mereka mempunyai jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka semua menyelusuri gua dan mencari jalan untuk menemukan Missy. Saat itu mereka menemukan sebuah lorong dan kemudian mereka memasukinya. Singkat cerita, mereka semua sampailah di ujung tebing. Nah, di sini diketahui bahwa disinilah para monster itu bersembunyi untuk memotong tali saat mereka sedang menuruni bukit saat itu. Scene kembali ke Stam yang sedang mencari jalan keluar dengan menuruni tebing. Saat itu dia menemukan sebuah lubang dan berusaha untuk berteriak mencari informasi apakah ada orang di dalamnya. Goblok juga ya. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menurunin tebing itu. Akan tetapi tidak berselang lama kemudian, tangannya tiba-tiba dipegang oleh salah seorang monster. Dan cerot, akhirnya tangan pun ditebasnya. Scene beralih kepada Missy yang sedang ditawan oleh salah seorang monster. Dan ternyata monster itu merasa sangat terangsang dan bergairah untuk memperkosa Missy. Saat melakukan adegan wik-wik bersama Missy saat itu, Missy dapat memotong lidahnya dengan menggunakan mulutnya. Setelah si monster merasa kesakitan, Missy pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi saat dia baru saja membuka pintu, di depannya terdapat salah seorang monster lagi yang disebut Papa Monster. Si monster anak itu dikepret oleh si Papa Monster dan akhirnya ngacir-ngabrit tak karuan. Kemudian Papa Monster gantian berusaha untuk memperkosa Missy. Aduh, kasihan sekali ya. Di tengah perjalanan Johnson dan Napoleon menyisir gua itu, dia bertemu dengan anak monster yang baru saja dikepret Papa Monster tadi. Dia berusaha mengintimidasi mereka dengan cara lari ke sana kemari dan berusaha menyerang mereka. Apes buat mereka saat mereka akan menembak anak monster itu, ternyata peluru mereka habis. Napoleon pun dikepret monster itu dan terjatuh. Kemudian dia berusaha untuk menculik si Johnson. Si Johnson tidak menyerah begitu saja. Dia mulai menyerang dan mencungkil mata si monster itu, yang menyebabkan si monster kesakitan. Dari arah belakang, Napoleon berusaha membantu Johnson dengan menghajar kepala monster itu dengan menggunakan batu berkali-kali. Dan akhirnya monster itu tewas. Setelah monster tersebut dapat dibunuh, tiba-tiba datang lagi satu monster yang kita sebut monster kacamata. Dan beruntunglah mereka saat itu terjatuh di salah seorang rumah monster yang kita sebut monster baik. Di scene selanjutnya ternyata Delmer dan Krang berjalan menyusuri jalan yang sama. Dan tentu saja di situ dia bertemu dengan monster kacamata. Si monster kacamata menyerang mereka dan menembakkan sebuah peluru yang mengenai Delmer.
Tidak mau habis pikir lagi, akhirnya Krang berusaha membalasnya dengan memberondongkan senjata ke arah monster itu, yang menyebabkan monster kacamata pun tewas. Singkat cerita, mereka berempat pun dapat bertemu kembali di rumah monster baik itu. Kemudian mereka semua berjalan bersama-sama dituntun oleh monster baik itu menuju sebuah tempat. Scene beralih di dalam sebuah ruangan di mana Missy saat itu diperkosa oleh Papa Monster. Di scene berikutnya kita melihat mereka berempat sampai di sebuah tempat, dan kemungkinan tempat itu adalah jalan keluar dari lembah kekelaman ini. Saat itu terjadi argumentasi antara Johnson dan juga Krang, dan sedikit perselisihan di antara mereka. Krang saat itu berusaha menyelamatkan diri sendiri tanpa menghiraukan Missy. Maka mereka berdua pun terpisah satu sama lain, yang mana Krang berusaha menuju satu lorong yang ternyata penuh dengan dinamit. Singkat cerita, dinamit itu pun meledak dengan dahsyatnya yang menyebabkan Krang pun tewas. Mereka yang selamat dari ledakan itu melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Missy. Kemudian mereka tibalah di sebuah tempat dengan banyaknya patung yang sedang duduk di sebuah meja. Saat mereka sedang meneliti dan berjalan dengan perlahan-lahan, tiba-tiba mereka pun diserang oleh salah seorang monster. Dengan gesitnya, akhirnya mereka dapat membunuh monster tersebut. Tidak jauh dari tempat itu, mereka melihat keberadaan Missy yang sedang diborgol dan ditawan oleh Papa Monster. Johnson pun memberikan ide kepada Napoleon untuk memberikan handphone Missy, di mana handphone tersebut untuk mengecoh si Papa Monster. Maka pergilah Papa Monster untuk mencari suara yang berada di dalam telepon itu, sementara mereka datang untuk menyelamatkan Missy. Setelah berhasil melepaskan Missy, mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Mereka yang merasa sudah aman, tiba-tiba saja diserang oleh Papa Monster lagi. Saat itu Papa Monster dapat merubuhkan Napoleon. Di satu sisi, saat melihat kejadian itu, Johnson pun membidikkan senjatanya ke arah kepala Papa Monster, yang menyebabkan Papa Monster berteriak kesakitan. Dalam keadaan terluka itu, Papa Monster masih dapat mencekik Johnson dan membuatnya hampir sekarat. Untungnya saat itu dari arah belakang datanglah Napoleon dengan menghunuskan tombaknya ke arah tubuh Papa Monster. Dan saat itu pula dengan sisa-sisa tenaganya, Johnson pun mencolokkan tangannya ke arah luka di kepala Papa Monster. Dan akhirnya terkaparlah si Papa Monster. Tapi cerita belum berakhir di sini, guys. Saat mereka berjalan menuju pintu luar, si Papa Monster dapat menahan dan menangkap kaki si Missy. Tentu saja dengan kejadian itu mereka semua dengan refleksnya menghajar bersama-sama si Papa Monster. Ditambah lagi pada akhirnya si Missy dapat menghancurkan torpedo si Papa Monster dengan palu gadam. Di sini si Papa Monster akhirnya benar-benar tewas dengan mengenaskan. Dan kemudian film ini pun tamat. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita yang berjudul The Hill Have Eyes Too. Ya menurut saya film ini sangat bagus sekali.
dan kemungkinan akan ada kelanjutannya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan komen di video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, dan subscribe. Tetarkan lonceng dan juga like serta share di setiap media sosial kalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.